Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Video ini saya buat karena ada banyak orang yang ragu-ragu tentang ketuhanan Yeshua HaMashiach. Memang di dalam diri Yeshua itu ada dua sisi. Sisi dalam wujud manusia dan sisi sebagai Elohim. Karena itu saya katakan bahwa Yeshua itu 100% Tuhan, bukan 100% manusia, tetapi 100% berwujud manusia. Jadi selama ini kenapa orang ragu-ragu tentang ketuhanan Yeshua? Karena orang hanya mengambil satu sisi saja, yaitu sisi Yeshua dalam wujud manusia. Tidak pernah mengungkapkan tentang Yeshua yang adalah Elohim. Nah, untuk itu dalam video ini saya akan menyampaikan sisi Yeshua sebagai Elohim. Yang pertama kita melihat pernyataan Lukas yang tentu saja diilhami oleh Ruach HaKodes dalam kitab Pesita. Di dalam Pesita atau Aramaic Bible di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, di sana berbunyi Atilat lekon keiriomana peruka deituhi Maria Mesia pemadinta de David, yang artinya karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh. Kalau di situ ditulisnya deituhi Maria. Maria itu Maria Yah. Maka saya terjemahkan Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Yah itu merupakan kependekan dari Yahweh. Di antaranya misalkan kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-68 ayat 19, di sana berbunyi engkau telah naik ke tempat tinggi, engkau telah menggiring tawanan, engkau telah menerima persembahan dari antara manusia dan juga untuk tinggal di antara para pemberontak. Ya Elohim Yah. Jadi di situ nama Yahweh disingkat dengan Yah saja. Kemudian di dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-9, di sana berbunyi Ya Yahweh Elohim semesta alam, siapakah yang seperti engkau, Yah yang kuat, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Ini di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-9. Kita melihat lagi di dalam pernyataan dari Yesayahu, di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-12 ayat yang kedua, di sana berbunyi lihatlah Elohim adalah keselamatanku. Aku percaya dan tidak akan takut, karena kekuatanku dan nyanyianku adalah Yahweh, dan dia telah menjadi keselamatanku. Ada juga di ayat-ayat yang lain lagi, misalkan di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-26 ayat yang keempat, Yesayahu pasal yang ke-38 ayat yang ke-11. Nanti saudara bisa melihat lagi, itu adalah pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua, kalau tadi pernyataan dari Lukas yang diilhami oleh Ruach HaKodes, sekarang pernyataan Rabi Saul sendiri kepada sidang jemaat di Korintus dalam kitab Hebraic Roots Version atau kitab suci versi akar Ibrani, di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, di sana berbunyi di dalam kitab bahasa Inggris demikian. Because of this, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodes. Yang artinya, sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Eloah, nah roh Eloah itu adalah roh Elohim, tidak seorang pun mengatakan Yeshua terkutuk, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yahweh itu Yeshua kecuali oleh Ruach HaKodes. Jadi dua pernyataan ini saja sudah membuktikan bahwa Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri, yang tentu saja adalah Elohim. Dan sekarang kita melihat statement atau pernyataan dari Yeshua sendiri di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-10 ayat yang ke-30. Di sana berbunyi Ani Wahaf Echad, yang artinya aku dan Bapa itu satu.
Kemudian di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9, di sana Yesus berkata kepada Filipus, "Siapa yang melihat aku, ia melihat Bapa." Karena memang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, yaitu Yahweh. Kemudian di dalam statement Yesus yang lain, kalau kita menolak Yesus, itu sama saja dengan menolak Yahweh. Dan kalau kita menolak Yahweh, sama saja dengan menolak Yeshua. Dan hal itu ada di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-24, di dalam kitab Brit Kadasa atau Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani berbunyi, "Laken amarti laken kita mutu fakato teken, ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato teken." Yang artinya, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia Fiki Anihu, yaitu Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi kalau kita tidak mengakui bahwa Yeshua itu Yahweh atau Yahweh itu Yeshua, berarti kita tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Kemudian kita melihat statement yang ketiga, yaitu pernyataan dari Yohanes. Di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, di dalam kitab Brit Kadasa berbunyi, "Ki selosa hamidim basamayim, ha'af, wahadafa, waruah hakodes, uslah tam ekhatema." Yang artinya, sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim atau di sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Ruah Hakodes, dan ketiganya ini satu. Jadi dalam hal ini kita lihat yang bersaksi siapa? Yang bersaksi tidak lain adalah Tuhan itu sendiri, yang dalam Echad, satu kesatuan, yaitu Bapa, Firman, dan Ruah Hakodes bersaksi. Di mana bersaksinya? Di Samayim. Di Samayim adalah tempat di mana tidak ada dusta. Jadi kenapa kita lebih percaya dan beriman kepada ajaran manusia yang masih bisa berdosa dan berdusta, sedangkan apa yang disaksikan oleh Yahweh sendiri kita anggap sesuatu yang salah. Di Samayim, Samayim itu adalah tempat yang tidak ada dusta dan tidak ada birahi. Jadi Samayim atau sorga itu tempat di mana tidak ada pesta seks. Pesta seks itu hanya untuk orang yang hidup di bumi, karena untuk memenuhi bumi sesuai dengan kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-22 yang berbunyi, "Semua perintah ini sudah yang Kejadian 1 ayat yang ke-22, di mana semua perintah ini sudah berakhir ketika kita sudah mati." Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saya sampaikan dari sisi Yesus sebagai Elohim. Jadi sekali lagi saya ingatkan, dalam diri Yesus itu memiliki 2 sisi. Sisi dalam wujud manusia dan sisi Elohim. Yang selama ini dibahas adalah Yesus dalam wujud manusia, sehingga orang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Elohim. Tetapi tadi Bapak Ibu Saudara sekalian sudah melihat dan mendengar apa yang saya sampaikan, dan itu semua berasal dari kitab suci. Saya tidak menambahi, saya tidak mengurangi, saya tidak menafsir. Semua sudah tertera di dalam kitab suci. Tinggal bagaimana komitmen saudara. Mau menerima Yesus sebagai Elohim, karena dialah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di Samayim atau di sorga kalau tidak melalui Yesus. Oleh karena itu, bagi saudara yang selama ini meragukan bahwa Yesus itu adalah Elohim, pada hari ini firman Elohim memberikan pengertian kepada saudara. Tuhan tidak memaksa, Tuhan hanya mengetuk pintu hati saudara. Saudara menerima, maka Tuhan akan masuk di dalam kehidupanmu, engkau akan menerima jaminan kepastian keselamatan. Tetapi kalau saudara menolak, tidak masalah, itu hak saudara. Demikianlah apa yang saya sampaikan melalui video ini, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan apabila video ini menjadi berkat, tolong bisa di-share yang lain. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.
Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Waruah HaKodesh memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Amin.